Halo teman-teman, kembali lagi di keluarga Sakti. Kali ini Ute mau unboxing lagi nih teman-teman. Kira-kira isinya apa ya? Tapi di sini udah ada bocorannya teman-teman. Namanya Philips. Namanya brandnya Philips. Terus di sini udah bisa kebaca teman-teman. Blender katanya. Wah, udah dikasih bocoran. Kita langsung buka aja ya. Seperti biasa teman-teman, kalau kita membuka paketan, usahakan jangan langsung dirobek gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa gunakan bubble wrapnya atau kardusnya buat ngemas yang lain ya, kalau misalnya kita mau kirim barang. Seperti itu. Jadi biasakan membukanya itu dengan apa ya, dengan rapi gitu, supaya bisa digunakan lagi. Kalau yang punya Allsep pasti berguna banget, kayak ini nih bubble wrapnya. Oke. Tuh, jadi pengemasannya ini langsung ya, cuma bubble wrap aja, tapi memang di sini juga si kardusnya juga udah kokoh kok teman-teman. Nah, ini adalah blender Philips dengan katanya dengan unggulannya itu pisaunya ini Pro Blend 5 gitu. Terus di sini powernya itu ada 350 watt, terus kapasitasnya 2 liter, cukup besar ya teman-teman. Terus bisa menghancurkan es dengan sempurna dan garansinya 2 tahun. Cukup lama ya teman-teman untuk garansi 2 tahun itu. Kita taruh sini dulu. Kita langsung buka aja. Ini warnanya hitam ya teman-teman, edisinya warna hitam. Terus di sini durasinya itu jarnya katanya 20 kali lebih kuat. Bahannya titan teman-teman. Paduan dari apa ya, katanya kaca sama plastik gitu, nggak ngerti deh. Kita lihat aja deh. Nah, di sini ternyata Ute mendapatkan kartu garansi. Kemudian ini tipenya ya teman-teman, kalau misalkan kalian pengen juga blender yang sama dengan kayak kita, tipenya HR2157. Harganya itu kalau di officialnya itu sekitar 1 jutaan teman-teman. Tapi kemarin pas dapet yang lagi diskon, jadi Ute dapetin harga di 640-an. Ini buku petunjuknya. Terus di sini tuh, meskipun di luar hanya bubble wrap, ternyata di dalamnya ada pelindungnya ya teman-teman. Kayak pelindung ini nih, kayak kardusnya Thor. Ini bisa buat nanam Pak, bisa buat menyemai. Gitu. Ya, nanti dia terurai. Kardusnya terurai teman-teman. Di sini juga udah ada apa ya, case-nya juga. Mungkin biar nggak lecet ya. Oh, sarungnya. Ini mesinnya teman-teman, Pro Blend Philips. Terus di sini ada berapa kecepatan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kecepatan kayak gitu. Terus warnanya elegan banget ya teman-teman. Ini juga mudah-mudahan berfungsi. Nanti kita langsung coba. Terus di sini ada ininya teman-teman, ada gelasnya ya yang buat ngeblend. Ini tutupnya, karena di dalamnya ternyata ada yang buat bumbu teman-teman, dry millnya. Jadi kalau dry mill itu lebih ke bumbu yang kering kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya masih bisa sih kita gunakan buat bikin sambal juga. Ini bahannya itu apa ya? Dibilang plastik juga bukan, kaca juga bukan gitu, tengah-tengah. Kalau di tulisannya sih nama bahannya titan. Katanya sih kalau jatuh relatif aman gitu, 20 kali lebih kuat katanya. Nah, terus ini juga dikasih plastik. Ute suka banget sih karena milih ini karena warnanya hitam teman-teman. Jadi keren. Tapi bukan karena warna doang ya.
Tuh, ini kapasitas 2 liter teman-teman. Kayaknya nggak terlalu besar juga, tapi kalau menurut kita sih cukup ya Pak ya. Cukup, soalnya kalau terlalu besar juga kayak pas nyucinya itu buang-buang air juga ya. Buang-buang air lebih banyak tuh di bawahnya juga. Nah, kalau di tulisan sininya, gini Pak. Tuh, bisa buat ngeblender kayak oatmeal atau beras yang kita sangrai biar bisa jadi tepung beras atau ketan atau beras merah kayak gitu. Terus di sini bisa ngeblender es kan. Jadi di sini dia memunculkan smoothies. Nah, jadi Uta mau ngebuktiin katanya bisa membuat smoothies segar sempurna. Jadi kita coba aja ya, betul nggak klaimnya dia seperti itu gitu. Menghancurkan es lebih cepat katanya. Ya udah, sekarang kita langsung aja yuk buat smoothies pisang. Berhubung Ute lagi punya pisang banyak dan udah terlalu matang ya, kalau misalkan langsung dimakan itu kayak kurang enak gitu. Jadi Ute mau buat smoothies aja teman-teman. Ute mau nyuci dulu. Nah, sekarang Ute mau membuat smoothies pisang teman-teman. Di sini Ute udah menyiapkan 3 buah pisang Ambon ya, udah matang banget nih. Terus ada es batu, kemudian ada daun mint, terus ada bayam Brazil juga teman-teman, sama susu cair. Waduh, susu cairnya belum. Bentar. Susu cair. Nah, ini susu cairnya teman-teman. Terus sekarang Ute mau langsung aja buatnya. Tadi Ute udah baca buku panduannya ya teman-teman. Katanya nggak boleh mengisi lebih dari 1,5 supaya nggak tumpah pas diproses gitu. Apalagi kalau yang menghasilkan buih itu nggak boleh lebih dari 1,25 liter. Di sini udah ada takarannya teman-teman. Tuh, jadi jelas ya kalau misalkan kita mau bikin jus yang nggak ada busanya itu maksimal tuh sampai di sini 1500, jangan melebihi ini karena nanti takutnya tumpah seperti itu ya teman-teman. Sekarang Ute mau langsung aja, ini udah dicuci, Ute mau masukin pisangnya teman-teman. Pisangnya Ute nggak pakai apa ya, nggak pakai diiris-iris sih, langsung aja, paling dipotekin gini aja lah. Dipotek-potek. Hari ini tuh kita makan sayur sih, tapi belum terlalu banyak. Jadi ya udah buat mengganti sehari ini belum makan sayur terlalu banyak. Jadi kita tambahin juga dengan bayam Brazil teman-teman. Keunggulannya kalau misalkan kita buat smoothies itu, si nutrisinya itu terutama yang dari sayur itu masih utuh teman-teman, karena nggak kena panas ya. Ya pasti ada yang hilang mungkin ya karena di blend gitu. Tapi setidaknya lebih apa ya, nutrisinya lebih terjaga gitu. Terus kalau misalkan kalian bikin sesuatu di blender ini juga tadi katanya suhunya itu nggak boleh lebih dari ini teman-teman, nggak boleh lebih dari 60 derajat gitu. Kalau ini kan dingin ya, kalau dingin masih bisa. Ini kita masukkan bayam Brazilnya semuanya. Belum 5 menit. Oh ya, untuk sayuran, nggak semua jenis sayuran boleh kita makan mentah ya teman-teman. Kalau misalkan bayam biasa nggak boleh kita buat smoothies, karena itu memang harus kita masak kayak gitu. Kalau misalkan ini bayam Brazil boleh teman-teman. Jadi kayak sawi, pakcoy, terus kale gitu. Bayam Brazil itu boleh buat campuran smoothies kita teman-teman, karena memang boleh buat buat kita makan langsung. Nah ini esnya udah mulai mencair kayak gitu. Apakah sudah benar belum ya cara buatnya? Karena pengen yang seger banget, kita semuain aja lah. Dan katanya sih ngeblendernya itu nggak boleh lebih dari 60 detik teman-teman, supaya nggak terlalu panas. Terus Ute tambahkan susu kira-kira
berapa ya untuk 3 pisang, mungkin 150 ml lah, biar nggak terlalu cair sih. 150 ml kira-kira segini lah. Mungkin ini mah 200 ya, apa 200 ml. Nah, setelah itu kita tutup blendernya. Ini beda dari blender biasanya ya, nggak ada spatulanya teman-teman. Kalau yang rata-rata tuh biasanya ada spatulanya kan buat ngaduk, tapi ini nggak ada. Untuk azan. Nah, ini dia smoothies pisang yang barusan Ute buat dengan blender Philips HR1257 teman-teman. Ternyata bener-bener cepet banget ya menghancurkan esnya, nggak lebih dari 20 detik kalau nggak salah tadi. Tadi kesalahan Ute adalah menyimpan esnya paling akhir teman-teman. Harusnya itu urutannya esnya yang paling bawah gitu. Jadi kan agak susah gitu. Nah, sekarang Ute mau coba dulu teman-teman smoothies yang udah Ute buat. Insya Allah sehat. Ada bayam Brazilnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa gula tapi udah manis banget teman-teman, soalnya pisangnya udah matang dan rasanya itu seger, gak ada bau daun sama sekali teman-teman. Kenapa Uta membeli blender ini? Karena memang kita rencananya mau mau membiasakan diri gitu, setiap pagi kita mencoba sarapan yang ya sehat tapi tetap enak gitu. Kita juga nggak mau nyiksa diri dengan makan kalau terlalu mentah doang gitu. Kita tuh belum belum se ekstrim itu gitu untuk menjalankan hidup sehat. Jadi ya udah gitu, bertahap ya, meskipun masih ada susu cairnya nggak apa-apa karena kita masih suka ya, biar nggak terlalu kaget gitu smoothiesnya. Nah, di sini juga ada yang di mangkok. Kenapa Ute kasih mangkok? Itu buat inspirasi kalian ya. Kalau misalkan biasanya itu mindsetnya itu kalau di gelas itu ya kita cuma minum doang gitu. Nah, kalau di mangkok itu kalian bisa makan sama jenis-jenis buah-buahan yang lain gitu. Kalian bisa tambahin yang lain. Jadi lebih lebih variatif gitu. Kalau misalkan di gelas kan kayak ya udah ini doang gitu. Nah, kalau di mangkok itu kalian bisa bebas berekspresi gitu, ditambahin strawberry atau apa, terserah kalian kayak gitu. Nah, video kali ini udah cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk tetap hidup sehat dan berkesadaran seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.